Mereka berjalan menyusuri jalanan sepi yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan tua. Udara terasa berat, seolah menahan nafsu para penghuninya. Pria itu memimpin mereka ke sebuah bangunan yang tampaknya sudah lama ditinggalkan, di mana pintu kayunya tuh hampir runtuh. Setelah memasuki ruangan yang remang-remang, mereka merasakan aura misterius yang menyelimuti tempat tersebut. Pria itu menutup pintu dengan hati-hati dan menghadap mereka. Sekarang, mari kita bicarakan, katanya, suaranya tegas dan penuh percaya diri. Alessandro mengambil langkah maju, berusaha menunjukkan sikap tenang meski hatinya berdebar. Kami ingin tahu siapa yang memimpin kelompok ini. Apakah yang kalian rencanakan? Pria itu tersenyum sinis. Kau cukup berani, anak muda. Tapi seperti yang kukatakan sebelumnya, informasi itu tidak gratis. Ada harga yang harus kalian bayar. Sofia merasakan ketegangan di udara. Harga apa? Tanyanya. Berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Informasi tentang kelompokku hanya akan kau dapatkan jika kalian membantu kami dengan sebuah tugas kecil. Jawab pria itu menatap tajam pada mereka. Dan apa tugas itu? Tanya Luka. Merasakan ketidakpastian yang sama seperti Sofia. Pria itu mendekat. Suaranya menjadi lebih rendah. Kami memiliki masalah dengan seorang informan yang berkhianat. Dia tahu banyak tentang kami, dan kami perlu menghentikannya sebelum dia bisa melaporkan kepada pihak berwenang. Kalian harus memastikan dia tidak bisa berbicara lagi. Sofia terkejut, jantungnya berdegup kencang. Tapi itu bisa berarti membunuh seseorang, katanya, berusaha menghindari situasi yang lebih berbahaya. Jadi kau punya prinsip, gadis? Pria itu menantang, memandangnya dengan tajam. Di dunia ini kau tidak bisa berharap untuk hidup jika kau tidak berani mengambil langkah berani. Sofia saling memandang dengan Alessandro dan Luka. Rasa moralnya terombang-ambing antara kebencian terhadap kekerasan dan rasa takut yang mengancam hidup mereka. Apa yang kau inginkan dari kami? Tanya Alessandro, berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Pria itu mengambil nafas dalam-dalam. Kalian harus menemukan informan itu dan mengeksekusinya. Setelah itu aku akan memberi kalian informasi yang kalian cari tentang kelompok kami dan cara untuk keluar dari sini. Mereka bertiga terdiam sejenak mencoba mencerna tawaran berbahaya ini. Sofia merasa terjebak dalam dilema moral yang sulit. Dan jika kami menolak, tanyanya. Jika kalian menolak, kalian akan dianggap musuh. Dan aku tidak akan memberi ampun. Kau pikir kami tidak tahu siapa kalian? Kami sudah mencium jejakmu sejak awal. Jawab pria itu, wajahnya tanpa ekspresi. Mendengar itu ketakutan menyelimuti hati Sofia. Mereka tidak punya banyak pilihan. Kami perlu waktu untuk memikirkan ini, ujar Alessandro, berusaha mencari jalan keluar. Waktu tidak ada di pihak kalian, jawab pria itu. Aku akan memberimu waktu sampai matahari terbenam. Setelah itu kalian akan menjawabku. Pilihan ada di tangan kalian. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria itu membuka pintu dan memberikan isyarat kepada mereka untuk keluar. Sofia merasa pusing, banyak pikiran berputar di kepalanya. Apakah mereka akan menjadi pembunuh untuk menyelamatkan diri? Setelah keluar dari bangunan tersebut, ketiga sahabat itu berkumpul di sudut yang sepi. Suara dentingan lonceng di kejauhan seolah mengingatkan mereka akan waktu yang terbatas. Apakah kita benar-benar akan melakukannya? Tanya Luka. Suaranya bergetar. Aku tidak bisa membayangkan membunuh seseorang. Aku juga tidak, jawab Sofia. Air matanya mulai menggenang. Tapi kita tidak bisa membiarkan mereka menang. Jika mereka tidak melakukan ini, kita mungkin akan kehilangan segalanya. Alessandro menghela nafas, tampak bimbang. Kita tidak bisa hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Jika kita melakukan ini, kita harus siap dengan konsekuensinya. Kita tidak akan pernah bisa kembali menjadi orang yang sama. Sofia merasakan tekanan di dadanya, berusaha mengendalikan emosi. Tapi, jika kita tidak melakukannya, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Kita tidak bisa kembali ke kehidupan kita yang normal, katanya. Suaranya hampir berbisik. Lalu bagaimana? Tanya Luka frustasi. Kita harus menemukan cara lain. Kita bisa melarikan diri dan bersembunyi. Jika kita melarikan diri, mereka akan terus mengejar kita, jawab Alessandro. Suaranya tegas. Kita perlu menghentikan siklus ini. Sofia melihat keduanya dan merasakan perasaan campur aduk di hatinya. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Suaranya lembut. Aku tahu di mana informan itu bisa berada, jawab Alessandro. Wajahnya serius. Dia biasanya bersembunyi di dekat pelabuhan,
di tempat-tempat gelap di mana orang tidak mencarinya. Bagaimana jika kita menemukannya dan hanya membujuknya untuk pergi? Usul Luka, mencoba mencari solusi yang lebih baik. Dan apa yang akan kita katakan bahwa kami adalah pembunuh bayaran? Sindir Alessandro, kita harus berpikir realistis. Sofia menggerakkan kepalanya menyadari bahwa situasi mereka tuh semakin sulit. Aku tidak mau terlibat dalam kekerasan, tetapi kita harus melakukan sesuatu. Ujarnya, kita harus mencari cara untuk menghentikan semua ini tanpa membunuh. Mereka berdiskusi dengan cermat mencoba mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam hati Sofia, ia berharap akan menemukan cara untuk menyelamatkan diri tanpa harus melukai orang lain. Namun waktu terus berjalan dan tekanan semakin meningkat. Matahari mulai terbenam, menandakan waktu yang semakin sempit. Sofia merasakan perutnya bergejolak, ketakutan dan kecemasan menyelimuti pikirannya. Di satu sisi, mereka memiliki kesempatan untuk mengakhiri semua ini, tetapi di sisi lain, mereka akan terjebak dalam dilema moral yang mengerikan. Ketiganya memutuskan untuk menuju ke pelabuhan dan mencari informan tersebut. Kita tidak bisa menghabiskan waktu lagi, kata Alessandro, menggenggam tangan Sofia dengan erat. Apapun yang terjadi, kita akan melakukannya bersama-sama. Sofia mengangguk, merasakan semangat yang mendalam dalam dirinya. Dia tidak sendirian. Meskipun rasa takut mengancam, keberanian Alessandro dan Luca memberikan harapan bahwa mereka bisa melalui semua ini. Saat mereka tiba di pelabuhan, suasana menjadi semakin tegang. Lampu-lampu remang-remang menyala di sepanjang jalan dan suara ombak yang menghantam dermaga membuat suasana semakin mencekam. Mereka mulai mencari di antara kerumunan, berharap bisa menemukan informan tersebut. Dia harus ada di sini, bisik Alessandro. Matanya tajam memperhatikan sekeliling. Sofia berusaha berfokus mencoba menangkap aroma yang familiar. Jika kita bisa menemukannya, kita akan mencoba membujuknya untuk pergi, katanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Mereka terus mencari, hingga akhirnya melihat sesosok yang mencolok. Seorang pria dengan penampilan mencolok berpakaian kumuh dan terlihat gelisah. Sofia merasa jantungnya berdebar saat dia mengidentifikasi sosok tersebut. Itu dia, bisik Luka. Kita harus menghampirinya. Alessandro mengangguk dan mereka perlahan-lahan mendekati pria tersebut. Ketika mereka semakin dekat, Sofia bisa merasakan ketegangan di udara. Dia tahu bahwa keputusan yang mereka ambil di malam ini akan mengubah segalanya. Ketiga sahabat itu mendekati sosok pria yang mencolok itu. Jantung Sofia berdebar semakin kencang. Mereka sudah sampai di sisi pria tersebut, dan wajahnya tampak tidak nyaman saat melihat mereka. Apakah kamu informan yang kami cari? Tanya Alessandro mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang, meskipun ada ketegangan yang melingkupi mereka. Pria itu menatap mereka dengan curiga. Apa yang kalian inginkan? Suaranya tegas, tetapi ada nada ketakutan di sana. Kami hanya ingin bicara, jawab Luka berusaha menenangkan suasana. Kami tidak ingin membuat masalah, tapi situasi ini berbahaya. Berbahaya? Apakah kalian bahkan tahu dengan siapa kalian berbicara? Tanya pria itu, suara merendah. Aku tidak bisa mempercayai kalian. Banyak orang di luar sana yang ingin menebus nyawaku. Sofia merasakan beban di hatinya. Kami tidak ingin membunuhmu, katanya. Kami hanya ingin memastikan kamu tuh aman. Kami butuh informasi dan kami tidak bisa membiarkan siapapun membunuhmu. Bahkan jika itu berarti kalian harus melakukan sesuatu yang kejam. Pria itu menantang, suaranya mulai bergetar. Kau tahu, ada harga untuk setiap informasi. Jika kita membunuhmu, kita akan menjadi sama seperti mereka. Alessandro berkata dengan tegas. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tapi jika kamu memberi kami informasi yang kami butuhkan, kami bisa membantu kamu. Pria itu tampak bingung. Kalian pikir bisa mempercayaiku begitu saja? Bagaimana jika kalian hanya berbohong untuk membunuhku? Jika kami ingin membunuhmu, kami tidak akan berbicara, jawab Luka. Kami ingin keluar dari semua ini sama seperti kamu. Tiba-tiba ada suara gaduh di belakang mereka. Beberapa orang datang menuju arah mereka dengan tujuan yang jelas. Sofia merasakan ketegangan semakin meningkat. Kita harus pergi, teriak Sofia. Segera menarik tangan Alessandro dan Luka untuk bergerak mundur.
Mereka berlarian menjauh dari kerumunan yang semakin mendekat, dan pria yang mereka ajak bicara itu mengikuti mereka. Terlihat ketakutan. "Kemana kalian pergi?" tanya pria itu. Suaranya terengah-engah. "Ke tempat yang aman," teriak Alessandro mencoba memimpin jalan. "Kita perlu menemukan tempat persembunyian." Mereka berlari melalui lorong-lorong sempit di pelabuhan. Suara langkah kaki mereka menggema di dinding-dinding bangunan tua. Sofia bisa merasakan jantungnya berdegup dengan cepat saat mereka berusaha menghindari kejaran. Mereka akhirnya menemukan sebuah bangunan kosong yang tampaknya tidak terpakai, dan segera bersembunyi di dalamnya. Ruangan itu gelap dan berdebu, tetapi setidaknya mereka bisa bernafas sejenak. "Apakah mereka mengikutimu?" tanya pria itu dengan nada cemas. Alessandro menekan telinga ke dinding, berusaha mendengar suara di luar. "Belum, tapi kita bisa bertahan di sini lama," katanya. "Kita perlu menemukan rencana." Sofia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Kita harus berbicara denganmu. Siapa yang mengirimmu?" tanyanya kepada pria itu. "Namaku Marco," jawab pria itu. Suaranya masih bergetar. "Aku adalah informan untuk banyak kelompok, dan sekarang aku berada di sisi yang salah. Mereka tahu aku telah berbicara dengan pihak berwenang." Luka mengangguk. Merasa perlunya mendapatkan informasi lebih dalam. "Apa yang kau ketahui tentang kelompok yang mengejar kita?" Marco menatap mereka dengan mata ketakutan. "Mereka adalah bagian dari sindikat besar yang sudah ada sejak lama. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan informan mereka. Jika kau terjebak dalam permainan ini, tidak ada jalan kembali." "Jadi apa yang harus kita lakukan?" tanya Sofia, merasakan beban tanggung jawab di atas bahunya. "Kalian harus pergi jauh dari sini," Marco menjawab. "Tetapi jika kalian ingin bertahan, kalian harus membantu aku mengeluarkan informasi ini. Tanpa itu, kita semua akan mati." Sofia merasa tertekan. "Kau harus memberitahu kami apa yang harus kami lakukan," ujarnya. "Kami tidak akan membiarkanmu mati, tapi kami juga tidak bisa mengorbankan diri kami." Marco menunduk, pikirannya terlihat kacau. "Baiklah, jika kalian ingin membantu, kita harus mencuri dokumen dari kantor pusat mereka. Dokumen itu berisi semua informasi tentang anggota dan operasi mereka. Setelah kita mendapatkannya, kita bisa menghentikan mereka." "Dan bagaimana kita melakukannya?" tanya Alessandro. Rasa skeptis menyelimuti pikirannya. "Mereka pasti punya pengawalan yang ketat." "Ketat, tapi tidak dapat diatasi," jawab Marco, berusaha berani. "Aku tahu jalan masuk ke tempat itu. Kita bisa memanfaatkan kelemahan pengawasan mereka saat pergantian shift." Mereka semua terdiam sejenak, mencoba mencerna rencana tersebut. Sofia merasa berat. Misi ini berbahaya, tetapi mereka tidak punya banyak pilihan. "Jika kita melakukannya, kita harus melakukannya bersama-sama," kata Sofia. Suaranya penuh tekad. "Jika tidak ada yang tertinggal." Alessandro dan Luca mengangguk. "Kita lakukan ini bersama," kata Alessandro. Malam semakin larut dan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Sofia merasa ada harapan baru, meskipun jalan yang mereka pilih penuh dengan resiko. Mereka harus berusaha untuk hidup mereka dan berhadapan dengan kegelapan yang mengintai di depan. Keesokan harinya, setelah malam yang penuh ketegangan, Sofia, Alessandro, Luca, dan Marco berkumpul di sebuah kafe kecil yang sepi di pinggir kota. Mereka duduk di sudut ruangan yang terlindungi dari pandangan orang luar, memikirkan rencana yang harus mereka jalankan. Suasana di luar terlihat tenang, tetapi mereka tahu bahwa ancaman masih mengintai di setiap sudut. "Jadi di mana kantor pusat mereka?" tanya Luca, membuka percakapan dan melihat Marco dengan serius. Marco mengeluarkan peta usang dari tasnya, menyebarkannya di atas meja. "Ini adalah lokasi markas besar mereka, terletak di gedung bekas pabrik di pinggiran kota. Sekarang ini adalah tempat mereka melakukan semua aktivitas gelapnya." Sofia mendekat untuk melihat peta itu. "Apa yang menjadi pengalaman utama di sana?" tanyanya, merasakan ketegangan di dadanya.
pengawalan ketat dengan CCTV di setiap sudut. Mereka juga memiliki sistem alarm yang sangat canggih. Marco menjelaskan sambil menunjuk bagian peta yang menunjukkan titik pengawasan. Namun ada satu celah. Mereka melakukan pergantian shift setiap jam. Dan pada saat itulah ada sedikit waktu ketika sistem pengawasan itu lemah. Alessandro mengangguk, memahami apa yang dimaksud oleh Marco. Jadi, kita harus memanfaatkan waktu itu untuk masuk dan keluar secepat mungkin. Betul sekali. Jika kita bisa mencapai ruang dokumen sebelum mereka menyadari kehadiran kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan, jawab Marco. Namun, kita juga harus menyiapkan rencana cadangan jika segala sesuatunya berjalan tidak sesuai harapan. Bagaimana dengan senjata? Kita butuh sesuatu untuk melindungi diri, tanya Luka merasakan kebutuhan untuk bersiap-siap. Marco mengangguk. Aku punya beberapa kontak di luar sana. Kita bisa mendapatkan senjata, tetapi kita harus bertindak cepat. Sofia merasakan jantungnya berdebar. Kita harus bertindak secepat mungkin sebelum mereka menemukan kita, ujarnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka sepakat untuk bertemu kembali malam itu di lokasi yang lebih dekat dengan markas besar sindikat itu. Setelah merencanakan semua rincian, mereka berpisah dengan hati-hati, membawa beban tanggung jawab yang besar di pundak mereka. Malam hari eksekusi rencana. Malam tiba dan langit dipenuhi bintang. Sofia dan teman-temannya berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Sebuah gedung tua yang terletak tidak jauh dari markas besar sindikat itu. Mereka semua mengenakan pakaian gelap agar tidak mudah terlihat. Ini saatnya, kata Marco, melihat ke arah markas sindikat yang terlihat menjulang di depan mereka. Kita harus bergerak cepat. Alessandro dan Luca mengangguk, menunjukkan kesiapan mereka. Sofia merasakan kegugupan yang melanda, tetapi juga semangat yang menyala di dalam dirinya. Mereka melangkah dengan hati-hati, mengikuti langkah Marco yang mengenali daerah tersebut. Ketika mereka sampai di sisi gedung, Marco menunjukkan pintu belakang yang terlihat lebih sedikit diawasi. Disinilah kita akan masuk, bisiknya. Sofia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Ayo kita lakukan ini. Mereka menyelinap ke dalam gedung, berjalan menyusuri lorong gelap yang dingin. Suara detak jantung mereka terdengar jelas di telinga. Mereka akhirnya sampai di ruangan yang lebih terbuka dan Marco memimpin jalan menuju area dokumen. Ini dia, katanya menunjuk pintu besi yang mengarah ke ruang dokumen. Kita harus bergerak cepat. Setelah kita masuk, kita hanya punya waktu beberapa menit sebelum alarm aktif. Alessandro mengeluarkan alat pemotong dan dengan hati-hati mulai membuka kunci pintu. Sofia dan Luca berjaga di sisi, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Saat pintu terbuka, mereka merasakan ketegangan di udara. Masuk, seru Marco dan mereka segera melangkah masuk ke ruang dokumen. Di dalam ruangan, banyak berkas dan dokumen berserakan. Sofia langsung mencari dokumen yang dibutuhkan, sementara Alessandro dan Luca mengawasi pintu. Suasana di dalam ruangan terasa sangat tegang, seakan waktu berjalan lebih lambat. Ini dia. Sofia berteriak, menemukan tumpukan berkas penting yang mengungkap semua informasi tentang operasi sindikat. Kita harus menyimpannya. Luka segera membantu Sofia mengumpulkan dokumen-dokumen itu. Tetapi tiba-tiba terdengar suara derap langkah kaki yang mendekat. Suara itu hampir semakin keras dan mereka tahu waktu mereka hampir habis. Cepat, kita harus keluar dari sekarang, teriak Alessandro. Wajahnya menunjukkan ketegangan. Mereka bergegas menuju pintu, tetapi saat membuka pintu, mereka dihadapkan pada sekelompok pria bersenjata. Sofia merasa seolah-olah jantungnya terhenti. Siapa kalian? Teriak salah satu dari mereka, mengarahkan senjata ke arah mereka. Lari! Seru Marco dan mereka berlari kembali ke dalam ruangan. Sofia merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya. Mereka terjebak dan tidak tahu harus kemana. Pertarungan hidup dan mati. Sofia berpaling ke teman-temannya. Kita harus melawan, serunya. Berusaha membangkitkan semangat mereka. Jika kita tidak melawan, kita tidak akan pernah keluar dari sini. Luka mengangguk dan mengambil senjata dari tasnya. Mari kita lakukan ini. Mereka segera bersiap membentuk garis pertahanan di depan pintu. Ketika pintu dibuka lebar, sekelompok pria bersenjata memasuki ruangan dengan tujuan memburu mereka. Temukan mereka,
teriak pemimpin mereka, dan tembakan mulai terdengar. Sofia merasakan ketakutan, tetapi juga keberanian yang tidak terduga. Dengan cepat mereka menembakkan balasan. Suara peluru berdentum di udara. Dalam kekacauan itu, Sofia berusaha fokus. Ia melihat Alessandro dan Luca berjuang dengan sekuat tenaga untuk melindungi satu sama lain. "Marco, kemana kita harus pergi?" teriak Sofia. "Ke pintu darurat," jawab Marco menunjuk ke arah lain ruangan. "Kita bisa melarikan diri dari sana." Mereka berlari menuju pintu darurat, tetapi banyak pria bersenjata yang mengikuti mereka. Sofia merasakan detak jantungnya semakin cepat, namun keberanian meliputi dirinya. Dia tahu bahwa hidup mereka bergantung pada keputusan ini. Mereka akhirnya mencapai pintu darurat dan saat membukanya, mereka meluncur keluar ke dalam kegelapan malam. Namun di luar, sekelompok pria telah menunggu. "Lari!" teriak Marco. Sofia berlari sekuat tenaga, berusaha tidak melihat ke belakang. Mereka semua berlari menuju jalan setapak yang gelap, dan Sofia berdoa agar mereka bisa melarikan diri dari semua ini.